Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas surat secara spesifik. Apakah ayat tersebut berhukum atau berstatuskan Makkiyah ataukah berstatuskan Madaniyah. Sebagaimana pada pembahasan yang telah lalu, pada episode sebelumnya dikatakan bahwa para ulama berbeda pendapat di dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah. Ada sebagian mereka yang meninjau dari segi waktunya. Jadi manazala qoblal hijrah itu adalah suratun Makkiyah, wa manazala ba'dal hijrah itu adalah suratun Madaniyah. Kemudian satu pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan suratun Makkiyah ini meninjau dari segi tempatnya, yaitu surat yang diturunkan di Mekah, baik itu sebelum ataukah sesudah hijrah. Sebaliknya suratul Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah. Kemudian ada juga yang meninjau dari segi khitabnya. Jadi ayat itu untuk siapa, diturunkan khitabnya terhadap siapa. Nah, kalau misalkan khitabnya adalah li ahli Mekah, maka dikategorikan sebagai suratun Makkiyah. Kalau misalkan khitabnya adalah li ahli Madinah, maka dikategorikan sebagai suratun Madaniyah. Kemudian kita pindah kepada fasal selanjutnya, faslun fi tahriris suwar al-mukhtalafi fiha. Jadi kita akan membahas secara spesifik surat ya, per surat. Kalau kemarin kita bahas definisinya secara umum, sekarang kita akan membahas secara spesifik. Kami akan memulai dari suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Al-aktsaruna ala annaha makkiyatun. Jadi mengenai suratul Fatihah, mayoritas ulama ini berpendapat bahwa suratul Fatihah ini termasuk di dalam suratul Makkiyah. Ya. Bal warada annaha awwalu ma nazala kama sayati fi nau'its tsamin. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa suratul Fatihah ini adalah awal surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sebagaimana nanti yang akan dijelaskan di dalam pembahasan An-Nau'its Tsamin. Ya, jadi di dalam kitab ini nanti dijelaskan mengenai khilafiyah terkait surat yang pertama diturunkan, apakah itu surat Al-Alaq ataukah suratul Mudaththir ataukah suratul Fatihah. Nah, ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa suratul Fatihah ini adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaqad atainaka sab'an minal mathani. Jadi ada ayat yang menyatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani. Ya, telah kami turunkan kepadamu sab'an minal mathani. Nah, pada ayat ini, tepatnya di surat Al-Hijr ayat 87, ini ditafsiri oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan sab'an minal mathani ini adalah suratul Fatihah. Jadi waqad fassaraha bil Fatihati kama fis sahih. Jadi yang dimaksud dengan sab'an minal mathani di sini ini adalah suratul Fatihah. Sedangkan status daripada surat Al-Hijr walaqad atainaka sab'an minal mathani ini adalah suratul Makkiyah. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan kalau surat Al-Hijr saja yang mengkabarkan akan sudah diturunkannya suratul Fatihah, ini statusnya adalah suratul Makkiyah, otomatis suratul Fatihah ini adalah terkategorikan di dalam golongan suratul Makkiyah. Wa suratul Hijr Makkiyatun bittifaqin. Surat Al-Hijr menurut kesepakatan para ulama di sini adalah terkategorikan sebagai suratul Makkiyah, sehingga karena Allah telah mengatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani, berarti suratul Fatihah ini juga diturunkan di Mekah. Wa qad intana ala rasuliha fiha biha fadalla ala taqaddumi nuzulil Fatihati 'alaiha. Nah, ini tepatnya seperti ini.
Kemudian argumen selanjutnya adalah, ini argumen yang mengatakan bahwa suratul Fatihah adalah makkiyah. Wa bi annahu la khilafa anna fardhus sholati kana bi Makkah. Jadi di sini tidak ada khilaf para ulama bahwasanya difardukannya sholat ini adalah di Makkah. Ini adalah ketika Nabi berada di Makkah. Ya, sebagaimana kalau kita baca di dalam sejarah, di situ dikatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, disitulah Rasulullah menerima perintah sholat. Dan itu adalah tepatnya di Makkah. Jadi kalau misalkan Nabi menerima perintah untuk melaksanakan sholat ini di Mekah, yang mana di dalam sholat ini kewajibannya adalah membaca suratul Fatihah, berarti otomatis suratul Fatihah ini adalah statusnya sebagai makkiyah. Walam yukhfad annahu kana fil Islam sholatun bi ghairil Fatihah. Jadi tidak pernah ada sejarahnya sholat ini tanpa membaca suratul Fatihah. Semua ulama sepakat bahwasanya membaca suratul Fatihah ini hukumnya adalah wajib atau termasuk ruknun min arkanis sholati. Kalau ibu tanya, wa qad rawa al-Wahidi wa Tha'labi min tariqil Ala ibn al-Musayyab anil Fadl ibn Amr an Ali ibn Abi Thalib qol nazalat Fatihatul Kitab di Makkah min kanzi tahtal arsy. Jadi bahwasanya surat Al-Fatihah ini turun di Makkah, ya, di suatu tempat kanzun, di tempat penyimpanan di bawah arsy. Wastahara'an Mujahid al-qawlu bi annaha madaniyah. Nah, ini ada satu pendapat lagi yang mengatakan bahwa suratul Fatihah ini bukanlah surat makkiyah, melainkan statusnya adalah sebagai suratun madaniyah. Akhrajahu Al-Firyabi fi tafsir. Nah, ini dikemukakan oleh Al-Imam Al-Firyabi di dalam tafsirnya. Di sana dijelaskan demikian, ya, yang diambil dari pendapatnya Al-Imam Al-Mujahid. Wa Abu Ubaidin fil Fadail bi sanadin sahihin anhu. Qala Al-Husain bin Fadl hadhihi hafwatun min Mujahid. Nah, akan tetapi kemudian pendapat yang kedua ini dikomentari oleh Al-Imam Husain bin Fadl bahwasanya ini adalah suatu kesalahan, ya, daripada Al-Imam Al-Mujahid yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Mujahid. Kenapa? Di adalah ulama ala khilafah qaulih. Karena sesungguhnya para ulama ini berbeda pendapat dengan pendapatnya Al-Imam Mujahid. Jadi karena pendapatnya berbeda dengan pendapat yang telah disepakati oleh kebanyakan ulama, maka ini dianggap sebagai hazihi hafwatun min Mujahid. Nah, ini mengenai argumen terkait suratul Fatihah sebagai suratul madaniyah. Wa warada an Abi Hurairah bi isnadin jayyid. Qala Tabrani fil Awsat haddatsana Ubayd bin Ghannam nabana Abu Bakar bin Abi Syaibah nabana Abul Ahwas an Mansur an Mujahid an Abi Hurairah anna iblisa ranna hina unzilat Fatihatul Kitab. Nah, dikatakan, diriwayatkan bahwa iblis ini ketika diturunkan suratul Fatihah dia merintih, ya. Wa unzilat bil Madinati, dan suratul Fatihah ini diturunkan di Madinah, ya. Nah, sehingga dari pendapat ini juga berarti pendapat ini mendukung, ya, yang mengatakan bahwa suratul Fatihah madaniyah. Jadi wa unzilat bil Madinah. Sekali lagi, kalau tinjauannya ini adalah di mana ayat tersebut diturunkan. Wa dhahaba ba'duhum ila annaha nazalat marrataini. Nah, sebagian pendapat ulama lagi mengatakan bahwasanya suratul Fatihah ini diturunkan 2 kali. Tadi kalau dikatakan bahwa turunnya di Makkah, ya, statusnya sebagai makkiyah. Ada yang mengatakan turunnya adalah di Madinah, statusnya adalah madaniyah. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa suratul Fatihah ini diturunkan 2 kali. Marratan di Makkah wa marratan bil Madinah. Ya, 1 kali di Makkah, 1 kali di Madinah. Mubalaghatan fi tasyrifiha, karena memang dengan tujuan untuk, ya, mengagungkan suratul Fatihah, menunjukkan akan sangatnya agung suratul Fatihah, ya. Jadi suratul Fatihah ini adalah surat teragung di antara surat-surat yang lain. Wa fiha qaulun rabi'un. Nah, kemudian ada juga
satu pendapat yang ini adalah pendapat yang keempat, annaha nazalat nisfaini. Jadi suratul Fatihah ini diturunkan separuh. Separuh di mana? Separuh nisfuha bi Makkah, separuhnya di Makkah, wa nisfuha bil Madinah, sedangkan separuhnya lagi ini diturunkan di kota Madinah. Hakahu Abu Laits As-Samarqandi. Akan tetapi di sini tidak disebutkan secara detail ya dari ayat 1 ke berapa, kemudian selanjutnya ayat ini ke berapa yang diturunkan di Mekah dan diturunkan di Madinah. Hanya ada separuh surat daripada suratul Fatihah ini diturunkan di Mekah, sedangkan separuhnya lagi ini diturunkan di Madinah. Jadi kalau kita simpulkan terkait suratul Fatihah, ini ulama berbeda pendapat. Ada mereka yang mengatakan sebagai suratul Makkiyah, ya, dan ini memang pendapat yang dipedomani oleh mayoritas ulama. Kemudian ada lagi yang suratul Madaniyah. Sebagian lagi mengatakan zahaba ba'duhum ila annaha nazalat marrataini. Ya. Jadi sekali di Mekah, sekali di Madinah. Ada yang berpendapat lagi bahwasanya suratul Fatihah ini diturunkan separuh pertama diturunkan di Mekah, separuh yang kedua diturunkan di Madinah. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita terkait suratul Fatihah. Untuk pembahasan selanjutnya di episode selanjutnya akan kita lanjut kepada pembahasan suratul Nisa dan sampai kepada pembahasan yang akhir. Jadi ikuti terus pembahasan daripada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.